Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ilumi fid dharain amin. Imam Nawawi dalam keterangan kitab Maraqil Ubudiyah menerangkan tentang bagaimana kita membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, ya, supaya lahir batinnya itu bersih. Itu orang kadang-kadang yang diperhatiin malah lahir doang, udah udah sisiran gitu ya, udah pakai peci, udah ganteng bener, udah pakai gamis, pakai koko, udah pakai sarung, ya kan? Itu zahirnya kan, batinnya gimana? Yang namanya sunnah Nabi itu, sirah Nabi itu bukan hanya sirah luar, tapi sarirah. Jadi sirah Nabi, kita sering dengar sirah ya, sirah tuh luarnya, misalnya jalannya Nabi gimana, ya kan, bicaranya Nabi gimana, yang kelihatan gitu ya, itu namanya sirah, sirah Nabi. Tapi ada yang tidak kelihatan, dia adanya di hati, ya, itu namanya apa? Sarirah. Ya, ingat ya, jadi ada sirah, ada sarirah. Kalau sarirah itu sir, rahasia. Jadi gimana sih nggak nyakitin orang, gimana sih bertetangga dia, gimana kalau jadi menantu, gimana kalau jadi mertua, gimana kalau jadi seterusnya. Ya, jadi hatinya itu bersih gitu. Jadi itu namanya sarirah. Ya, tasawuf. Ya, jadi tasawuf itu kan gitu, ihsan. Ya, ada iman, Islam, ihsan. Tuh, jadi imannya kuat, Islamnya tepat, akhlaknya memikat. Tuh muslim tuh. Itu ingat ya. Itu 3 I itu hadisnya di Sahih Muslim, namanya hadis Jibril. Hadis Jibril adalah hadis intisari ajaran Islam. Intisari ajaran Islam itu 3 itu. Islam, iman, Islam, ihsan. Ya kan? Iman, akidah, Islam, syariah, ya kan? Terus ihsan apa? Akhlakul karimah, tariqah, ya, ma'rifat, hakikat gitu. Tuh ya, ketiga-tiganya harus imbang. Ya, imannya harus kuat, ya, fikihnya harus benar, fikih harus tepat. Kalau kita Imam Syafi'i, kalau akidahnya Asy'ari, udah pegang itu, ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Ghazali, idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah yuradu bihim al asyairah wal maturidiyah. Jadi kalau disebut ahlu sunnah, siapa ahlu sunnah wal jamaah, siapa aswaja itu? Aswaja adalah orang yang dalam akidahnya mengikuti madhab Imam Abul Hasan al Asy'ari atau Abu Mansur al Maturidi. Kalau gampangnya mah sifat 20, udah gitu aja. Ya, sifat 20 tuh ahlu sunnah wal jamaah, ya kan? Itu kata Imam Ghazali, bukan kata saya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin begitu. Jadi kalau ditanya siapa ahlu sunnah, ahlu sunnah adalah mereka yang mengikuti dalam bidang akidahnya, keyakinannya, ngikutin keyakinannya imam atau madhab Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Kalau Imam Maturidi itu kebanyakan di India, Pakistan, Bangladesh tuh, ya, itu Maturidi. Nah, kalau Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Patani itu ya, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Indonesia, itu Asia Tenggara, ya. Itu kebanyakan Asy'ariyah, sifat 20, sifat wajib Allah 20, sifat mustahilnya 20 jadi 40, sifat mungkin atau jaiznya 1 jadi 41, sifat wajib Rasulnya 4 jadi 45, sifat wajib sifat mustahilnya Rasul berapa? 4 juga jadi 49. So, sifat jaiznya Nabi atau Rasul 1 jadi 50, aqaid 50, akidah 50, udah. Tapi supaya gampang sama Sayyid Mufti Batavia, Sayyid Utsman bin Yahya, ya, itu disingkat aja udah sifat 20 biar gampang. Karena kalau udah ngerti ini sifat 20, nanti kesananya ngerti semua. Gitu. Di kuncinya di situ. Kuncinya di sifat 20. Kalau sifat 20 paham, nanti yang lain paham, gampang gitu. Ya, tapi kalau sifat 20 kagak paham kesananya. Gitu, makanya kalau mu'alim bed tuh, ya kan ya, cuma digeber itu sifat 20 kenapa? Iya, emang kalau udah itu bener itu sifat 20-nya, ya, paham gitu. Insya Allah nanti dia ahlu sunnah wal jamaahnya akidahnya selamat. Itu dalam akidah. Kalau dalam syariah fikihnya ngikutin Imam Syafi'i, dalam tasawufnya ngikutin Imam Ghazali, ngikutin Syekh Abdul Qadir Jailani, ngikutin Imam Abul Hasan Syadili dan seterusnya ya.
Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Bahauddin Naqsabandi, Siri Saqati, Habibil Ajami, Ma'ruf Al-Karhi, Siri Saqati, dan seterusnya. Itu para ulama tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah Pak, kalau kita ngikutin mereka, kita selamat pada dunia akhirat. Tapi kalau kita gak ngikutin, akidahnya gak ngikutin Asy'ari, fikihnya gak ngikutin Imam Syafi'i, tasawufnya kita gak ngikutin Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadiriyah misalnya, atau Naqsabandi, maksudnya ini ya jalan, maksudnya apa namanya, ilmunya mereka, tingkah laku mereka, tata cara mereka, nggak ngikutin madhabnya gitu, ya kita kagak selamat gitu. Begitu ya. Jadi ahlu sunnah itu begitu, tiga itu: iman, Islam, ihsan. Jadi akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, ya, kemudian tasawufnya apa namanya, ikutin para aulia, para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abdul Hasan Syadili, dan seterusnya, ya. Itu ada ilmunya tersendiri. Nah, ini salah satunya yang kita ngaji ini adalah ya, apa namanya, Imam Ghazali ini ngarang kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu Al-Bidayah apa namanya, permulaan setar bagaimana kita mengatur hati kita. Salah satunya yang sekarang ini adalah bab adab dukhulil khala, bagaimana adab kita, adab ya, bukan fikih lagi, adab. Kalau fikih mah sah atau batal, itu fikih. Tapi kalau tasawuf itu bukan masalah batal, masalah sah, bukan itu yang dibicarain. Apa? Pantas atau nggak pantas gitu. Kalau seorang sholat nih nggak pakai surban, nggak pakai baju, pakai kaos oblong, oke? Pakai kaos oblong nih, ya kan? Pakai celana futsal itu, celana basket, apa ya pas dengkul dah, gitu, di atas, di bawah dengkul dikit gitu. Nggak pakai peci, sholat sah nggak? Sah nggak? Sah. Yang penting kalau dia ruku kagak nyincing gitu ya. Kalau nyincing ya batal itu. Kalau misalnya pakai celana pendek begini di bawah dengkul gitu, pas lagi ruku atau sujud dia ketarik ke atas gitu, kelihatan pahanya, batal itu. Tapi kalau nggak kelihatan pahanya, dia masih tetap nutup gitu ya, pakai celana pendek tapi nutup gitu, nggak sampai tumit nih, nggak kayak sarung atau gamis gitu, sah. Tapi pantas nggak? Gitu ya. Kalau tasawuf gitu, jadi bukan masalah sah atau nggak sah, masalahnya pantas atau nggak pantas ya. Masa sih kita ngedep gubernur aja pakai celana pendek begitu sama kaos oblong, kira-kira diterima nggak sama sekretarisnya atau ajudannya? Ya kan, diintegrasi dulu itu bisa kagak masuk. Ya begitu juga, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu, makanya diatur tuh sampai segitunya. Di sini adab bagaimana kita masuk ke dalam apa namanya, toilet ya, baik toilet umum maupun pribadi di rumah ya. Fa idza qasadta baital ma'i, kalau kamu ya mau masuk ke dalam kamar mandi atau WC, toilet, qaddim fid dukhul rijlaka al yusra, maka dahulukan yang kiri ya, dahulukan apa namanya, kaki kiri, kebalikan masuk masjid gitu. Jadi kuncinya kalau tempat-tempat yang kotor gitu ya, tempat kotor kayak WC, apalagi kira-kira yang kotor-kotor itu, jadi diajarin sama Rasulullah kita kaki kiri gitu, keluarnya kanan. Kalau masjid masuk kanan, keluar kiri. Nah, kalau pakai sendal kiri apa kanan? Ya, kanan. Lalu gimana kalau keluar masjid? Keluar masjid kan sunahnya kiri. Maksud apa? Pakai sendalnya sunahnya kanan. Gimana itu? Itu Habib Umar ngajarin tuh. Jadi supaya dapat pahala dua-duanya, caranya adalah, maaf ya, nih misalnya kita keluar dari sini, ya, kan sendal nih, ya kan, sendal itu kan ada slopnya kan, yang ada slopnya nih, misalnya. Kalau nggak ada slopnya sih, ada slopnya kanan kiri kan, sendal. Nah kita keluar masjid, ya, pakai kaki kiri dulu kan, kita ngamalin sunnahnya keluar masjid pakai kiri. Terus pas di sendal itu jangan langsung dimasukin kaki kita, ya, yang kaki kiri kita taruh di atas sendal kiri itu, di atasnya jangan dimasukin ke slopnya. Niatnya ngikutin sunnah keluar masjid pakai kiri, taruh di atasnya. Nah baru kita pakai sendalnya itu yang slop kanan masukin. Nah kita niatin pakai sendal dengan kanan, paham nggak? Baru nanti kiri masukin gitu, diajarin begitu. Apa maksudnya? Supaya dapat
fadilah 2 sunnah gitu sekaligus dalam satu amal 2 sunnah. Kayak gini, puasa Senin Kemis sama puasa Asyura gitu. Iya, kemarin hari Senin ya? Apa hari Kemis ya? Senin kan? Iya, Asyura. Jadi itu kita niatin indiraj apa diselipkan gitu. Jadi sekalian aja niat apa namanya, kita udah biasa puasa misalnya Senin Kamis, kita niatin puasa Senin Kamis plus Asyura misalnya. Gitu. Jadi pahalanya double kan, sayang kan kalau satu-satu sayang gitu. Sama ini juga. Gimana ya? Dalam hadis Sayyidah Aisyah di Imam Tirmidzi Asy-Syama'il, Rasulullah itu suka suka nyisir atau pakai sendal dengan kanan. Sementara kita disunahkan kalau keluar masjid kiri, ya gitu caranya biar dapat dua-duanya. Jangan dimasukin dulu, ya keluar aja diinjekin di atasnya, nanti baru masukin kaki kanan ini yang masukin duluan, baru nanti kaki kiri. Jadi kita dapat dua-duanya gitu ya. Terus wala tastashib ay la tulazim, jangan kamu bawa syai'an mu'azzaman, sesuatu yang diagungkan. Misalnya ada ayat Quran, ada Al-Quran, ada hadis ya. Wa in kutiba biqalamin hindi, meskipun ditulis dengan tulisan India atau tulisan apa, tapi di situ ada ismullahi ta'ala wa rasuluh, ada nama Allah dan ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau Al-Quran gitu kan itu jangan dibawa masuk ke dalam WC gitu ya, untuk mengagungkan Al-Quran gitu, karena suatu yang sangat agung bersih itu Al-Quran, nggak boleh masuk ke dalam hal yang kotor ya. Nah kecuali kalau darurat takut dicuri misalnya kalau Al-Quran ya mau dicuri gitu, taruh aja di depan. Kalau mau dicuri aja dia, kalau berani begitu kan ya gitu. Jadi kecuali uang, kalau uang hilang gitu kan ya, uang nggak apa-apa kalau nggak ada ini kan, nggak ada tulisan Allah dan Rasulnya dia. Yang itu kalau ada tulisan-tulisan, misalnya di dompetnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu jangan dibawa masuk ke dalam WC gitu ya. Kata Imam Ghazali begitu, wala tastashib syai'an mu'azzaman alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih. Ada ismullahi ta'ala wa rasuluh, ada nama Allah dan ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun 'inda rabbi. Di surat Al-Hajj ayat 36 dengan ayat berapa itu? 32 ya. 2 itu, barang siapa yang mengagungkan yang diagungkan Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang bertakwa, atau tanda ketakwaan dia ya. Jadi mengagungkan, memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah dan Rasulullah gitu ya. Apa aja Pak, itu udah kunci itu. Jadi apa yang dimuliakan sama Allah, apa yang dimuliakan sama Rasulullah, kita muliakan. Contohnya apa? Muharram itu salah satu bulan mulia, bulan suci selain Ramadan. Itu jelas banget ya. Dalilnya mana? Surat Taubat ayat 36. Cari sendiri itu kalau takutnya kepanjangan saya ya. Inna iddatash syuhurin dan seterusnya. Hadisnya mana? Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa dalam satu tahun itu ada 4 bulan selain Ramadan yang agung, bulan mulia, salah satunya Muharram gitu. Maka kita harus menghormati, memuliakan bulan Muharram, karena Muharram dimuliakan sama Allah. Paham ya? Jadi apa yang dimuliakan, waktu, tempat ya kan, orang yang dimuliakan sama Allah dan Rasulnya, kita harus memuliakan. Kenapa? Karena Allah memuliakannya gitu. Kenapa kita memuliakan para nabi, khususnya Rasulullah? Karena Allah memuliakan Rasulullah gitu. Bisa dipahami ya. Wala tadkhul hafiyar ra'si ya, jangan masuk hasirar ra'si ya, wala hafiyal qadami. Diusahakan ya pakai sendal supaya nggak najis ya, supaya nggak najis tuh masuk ke dalam WC ya. Jangan kagak pakai sendal gitu ya kan, dan itu penyakit juga Pak ya, kalau kita nggak ngikutin nih. Sebenarnya Masya Allah, kalau mau sehat nih, hidup nih, ngikutin aja sunnah Rasulullah gitu. Jadi kalau mau sehat kadang kita bandel gitu, dibilangin susah gitu ya, terus habis itu kita nyalain itu. Kalau ada apa-apa jangan disalahin sunnahnya. Nggak bandel diatur. Udah kata Rasulullah kalau masuk WC pakai sendal. Terus kalau bisa ini
Kata Imam Ar-Ramli itu afdolnya itu apa namanya, pakai ditutup apa, anduk atau apa gitu kepalanya gitu ya, tapi nggak wajib nggak ya, apa namanya, ada mengatakan sunnah ya, ada mengatakan mubah gitu. Imam Ar-Ramli menjelaskan wa yakfi fil adab satruhu bil kammi lil amni min adzal jin. Jadi cukup dengan penutup apa, misalnya anduk atau gitu kain gitu, untuk menghindari dari gangguan jin. Wallahu alam, begitu kata beliau Imam Ar-Ramli ya, Imam mazhab Syafi'i, beliau ulama besar ya. Wa qul 'inda duhul bismillah. Jadi sebelum masuk WC jangan di dalamnya, di luarnya gitu kan. Bismillah ini kan zikir. Nah, jadi sebelum masuk WC itu misalnya semeter sebelumnya udah bismillah ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi gitu. Atau dalam riwayat lain Rasul pernah juga berdoanya bismillah a'udzubillah minar rijsi an-najisi, minar rijsi an-najisi. Barang-barang ini yang jarang kita dengar. Bismillahi a'udzubillahi minar rijsi an-najisi. Itu yang kotor, yang najis ya, baik yang kita lihat maupun yang tidak lihat, maksudnya makhluk halus juga, jin ya, yang kotor juga ya, kita berlindung kepada Allah SWT ya kan itu. Jadi, dan jangan ditambahin Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, tidak, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi gitu aja. Itu begitu kata Syekh Nawawi Banten nih, ada dalam keterangannya, wala tazid, jangan ditambahin Ar-Rahmanir-Rahim karena mau masuk WC gitu ya. A'udzubillah minar rijsin najisi. Nah, kalau misalnya lupa, ingatnya di dalam WC gimana nih? Kalau ingatnya di dalam WC, baca dalam hati, jangan keras gitu, kata Syekh Nawawi Banten begitu. Kalau lupa ingatnya di dalam, maka kul fi qalbika, baca di dalam hati bismillah gitu. Dalam hati aja ya. Oh, ini masih keras, kalau bismillah kan masih keras ya. Dalam hati ya, masing-masing ya gitu. Kalau lupa gitu, nah, dia sunnah Pak, artinya kalau nggak diamalkan juga nggak apa, cuma sayang gitu kan, kita banyak ninggalin sunnah ya gitu. Nah, kalau sunnah aja ditinggalin, lama-lama ntar yang wajib juga, kalau udah ngeremehin yang sunnah, lama-lama yang wajib Pak. Bahaya itu ya kan. Biasa begitu orang mah, mubah ini tat gitu kan, habis sunnah ini tat gitu, habis itu apa, ntar Isya masih lama ini. Bener gak? Taunya jam 4, udah bangun terus dia hajat dulu, waduh 4:30 udah mau mepet subuh. Itu waktu yang ini banget itu ya, waktu hurmah, kalau menurut waktu yang mau haram gitu ya, menurut para ulama fikih. Jadi kemudian wa indal khuruj, ketika keluar ya, membaca ghufranaka ya, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa azhaba annil adha wa afani ya. Baca bareng-bareng, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Ini artinya, ya Allah, ampunanmu ya Allah ya, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, di azhaba, yang telah menghilangkan dariku penyakit Pak. Jadi mohon maaf, itu kotoran, buang air besar itu ya, B itu dalam penelitian 85% isinya virus semuanya. Ada yang mengatakan 90%. Jadi kita hidup dengan virus Pak, dalam perut kita Pak. Bayangin coba. Dalam perut kita isinya bakteri. hidup ya. Gitu, apa itu, kenapa Pak? Ya itulah perlindungan Allah, bener gak? Allah jaga, berarti ada dia. Makanya antibody itu, kalau orang sekarang bilang herd immunity segala macam itu ya, itu dalam badan kita tuh Allah udah siapin. Udah siapin Pak. Jadi ada yang virusnya, ada yang penangkalnya di dalam, kayak lalat itu. Kata Rasulullah di Sahih Bukhari ya, dari Abu Hurairah, di Kitab Tib, bab tentang kedokteran Nabi. Tibbun Nabawi itu kalau kita medical Nabawi gitu, kesehatan Nabi ala Nabi gitu. Rasul mengatakan, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishunna ya, fa inna fi ahadajanaihi syifa wa fil akhari da.
kalau ada lalat kecebur di gelas atau mangkok atau baskom, ya maka tenggelamin sekalian gitu kata Rasulullah. Falyaghmishu, gitu kan, tenggelamin aja gitu. Kenapa? Karena salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya dan yang satu lagi penangkalnya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan penyakit dan penangkal dalam satu tubuh, dalam satu hewan, itu lalat. Ya tapi dilihat juga kalau lalatnya satu ember ya. Kalau lalatnya dikit gitu, maksudnya satu doang udah bikin teh itu udah seger bener nih, masuk dia itu kan di baskom gitu ya, membuat acara gitu. Ada satu gitu, udah tenggelamin aja dulu, jangan langsung diangkat, tenggelamin dulu, takutnya tuh baru penyakitnya doang yang masuk ke bawah, virusnya atau bakterinya, yang penangkalnya dia belum kecegur gitu, ya kan, nanti takut menyebar. Cara tenggelamin dulu, nah baru diangkat, buang, minum, nggak apa-apa. Yang penting Pak RT jangan satu ember ya. Kalau satu ember ya buang lah gitu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita dibersihkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi asy-syafi'il musyaffa' wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.